Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rismawati, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Al-Aqsa, Laumea Konda, Konawe Selatan. Dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi saja. Ketuntasan dalam materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Selanjutnya, dan jika pembelajaran sudah mencakup satu aspek perkembangan dianggap sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajarannya berpusat pada guru atau teacher center. Dan saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Hanya memberi lembar kerja pada anak tanpa memberi contoh yang lebih jelas. Sehingga saya merasa gagal atau mengeluh banyak murid yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik, motorik halus dan motorik kasar. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Yang keenam, seni. Murid sebagai subjek pengajaran. Artinya, murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai bakat dan minat anak. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid. Berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid sebagai subjek pengajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran adat 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid-murid, berusaha menjadi teladan bagi murid-murid,
baik dari perkataan maupun perbuatan. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.